أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Akhwan wa akhwat rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita memulai muhadharah atau sedikit mengenai nisfu Sya'ban dan kelahiran Imam Mahdi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan majelis ini menjadi majelis yang seperti namanya, majelis at-tathhir, majelis di mana berkumpulnya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada yang suci, atau minimal ada sebuah usaha, ada sebuah effort kita untuk bersuci. Karena seperti kita membaca dalam ayat Al-Quran, hanya orang-orang yang mensucikan dirilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke surganya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Beberapa ayat-ayat yang sering diucapkan adalah kesuksesan, kemenangan untuk orang-orang yang bersuci. Selalu kita niatkan juga kepada muassis, pendiri majelis ini, juga guru besar kita Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Ali Drus, dan semua sanak saudara kerabat kita yang mungkin beberapa bulan yang lalu masih ada bersama kita namun sudah mendahului kita. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang punya hajat, malam ini malam yufraqu kullu amrin hakim, tempat ditulisnya semua takdir-takdir yang akan datang insyaallah di tahun ke depan. Kita niatkan khusus bila Allah memberikan curahan rahmat dan pahalanya, kita hadiahkan terlebihnya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi, seluruh sanak saudara kita, teman kita, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Salli ala Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir ucapkan as'adallah ayyamana wa ayyamakum bilillah Imam zamanina Muhammad al-Mahdi sahib zaman. Al-Fakir ucapkan juga berbahagialah kita masih mendapat kesempatan duduk di malam yang mulia ini, malam yang insya Allah semua doa-doa kita terijabah. Kurang lebih porsinya, posisinya sama dengan Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam ini dengan zikir, sholat, istighfar, sholawat, sholat qadha kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, qadha untuk dirinya mungkin banyak kesalahan, dan sangat dianjurkan untuk berpuasa di esok hari, insya Allah Allah tetapkan kepadanya jannah. Tadi sudah kita baca sedikit bagaimana sholawat sya'baniyah dan munajat sya'baniyah
yang diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, barang siapa yang membacanya walau wahid, walau satu saja kita baca di dalam doa itu, kita hayati betul doa itu, maka Allah janjikan surga kepadanya. Ikhwan akhwat, malam ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang tidak mati hatinya di saat Allah matikan hati-hatinya orang, di saat Allah mematikan hati fi yaumin nusyur. Tidak ada lagi kesempatan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kata Imam Ridha alaihi salam, barang siapa yang duduk untuk memperingati kelahiran maupun syahadah-syahadah dari nahnu ahlul bait, maka tidak akan mati hatinya di saat Allah mematikan semua hati-hati manusia di yaum nusyur. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salah satu ciri dari qalbun salim, hati yang selamat, adalah mereka yang duduk seperti ini. Nah, insyaallah semoga kita tercatat menjadi orang-orang yang hatinya selamat, hatinya yang selalu baik dan selalu mendekat kepada at-tathhir. Ikhwan wa akhwati, bulan Sya'ban kita telah melewati bulan Rajab, bulannya Allah, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, dan tidak lama lagi nisfu Sya'ban, 15 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, bulannya a'immatul ahlul bait. Di bulan ini banyak milad-milad, banyak kebahagiaan-kebahagiaan untuk menjadi preparasi kita untuk mempersiapkan orang-orang yang dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya hingga akhir Ramadan dan mendapatkan seluruh kenikmatan jamuan-jamuan yang paling istimewa dalam setiap tahunnya di Lailatul Qadar hingga sampai Ramadan. Kita minta kepada Allah agar bulan ini, di dalam satu bulan ini, di akhir sampai akhir mabaqiya min bulan Sya'ban ini, ada sedikit amal kita yang dilihat oleh Allah untuk kemudian bisa menghapuskan banyak dari dosa-dosa kita insyaallah. Di dalam bulan ini juga, pas saat malam ini, nisfu Sya'ban ini, sahabat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Kumail bin Ziyad, datang kepada Amirul Mukminin saat Amirul Mukminin membaca ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian Imam Ali berhenti sejenak dan ditanya oleh Kumail bin Ziyad, apakah itu? Di mana yufraqu kullu amrin hakim ini ya Imam? Wahai Kumail, wahai sahabatku, malam ini turunlah doanya Nabi Khidir, doa Kumail yang tadi kita baca, yang barusan kita baca, yang juga kemudian diriwayatkan turunnya di nisfu Sya'ban. Salah satu yang sangat-sangat dianjurkan sekali adalah doa Kumail dan munajat Sya'baniyah. Ini dua aurat, dua wirid dari Imam Khomeini Quddisa Sirruh. Kalau kita mau tahu 40 riwayat, 40 hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Khomeini, dua aurat, dua wirid yang paling disukai munajat hamba dengan Tuhannya adalah munajat Sya'baniyah dan doa Kumail. Kalau kita renungi sedikit makna dari munajat Sya'baniyah dan doa Kumail ini, tidak ada satu perantara lain. Di dalam doa ini tidak ada disebutkan perantara atau tawassul, media yang kemudian masuk, atau ahlul kisah, ahlul bait, tidak ada. Sini hanya murni hamba dengan Tuhannya. Curhat pribadi bagaimana setiap manusia ini disuruh oleh Allah, minimal Anda di munajat Sya'baniyah ini, di malam ini, Anda kasih kesempatan diri Anda berdua saja dengan Allah.
kasih curahan hati Anda, apa yang Anda ingin kemukakan di malam. Wa munajat sya'daniyah dan doa Kumail. Dua doa yang kalau kita telisik di dalamnya murni adalah rintihan seorang hamba. Dan ini doa dari Nabi Khidir. Artinya apa? Ini doa sudah sustain, sudah prolonged sampai Nabi Khidir, bukan waktu sampai eranya Amirul Mukminin saja, tapi sampai Nabi Khidir sampai seterusnya. Doa ini memang sudah diberikan oleh umat manusia untuk menjadi curahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Namun kemudian sampai kepada cerita ini disampaikan kepada Kumail bin Ziyad, hingga akhirnya doa ini dinamakan Kumail bin Ziyad. Dan itulah keistimewaan seorang Kumail bin Ziyad, karena hanya menanyakan satu ayat saja kepada Amirul Mukminin. Fiha kullu yufraku kullu amrin hakim. Lalu kemudian diberikan riwayat doa ini kepada Kumail dan dipublikasikan kepada umat Rasulullah saat itu. Ikhwan wa akhwat, malam ini juga tidak bisa kita lepaskan setiap momen-momen kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu di dalam Mafatihul Jinan, di dalam kitab-kitab riwayat kita ini dianjurkan untuk membaca ziaratul Imam Husain. Insyaallah setelah nanti kita muhadarah sedikit, akan dibacakan, dilanjutkan dengan ziarah Imam Husain atau ziarah setiap bulan Sya'ban khusus untuk Imam Husain. Minimal kalau kita tidak bisa baca atau dalam perjalanan Anda naik ke atas langit, langsung menghadap langit, Assalamu alayka ya Aba Abdillah, fakat kita salam kepada Abu Abdillah, malam ini sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Karena malam ini ditetapkannya kullu amrin hakim. Bagaimana diri kita ini masih berbaiat atau tidak kepada Imam Husain, dan juga bagaimana tadi kita ziarah kepada sahibuz zaman. Malam ini malam ditetapkan, dicatat Anda ini masih atau tidak bersama Al-Husain, bersama Imam Mahdi atau tidak. Itulah pentingnya kenapa kita ini dianjurkan untuk ziarah, bahkan ziarah Asyura. Kullu yaumin Asyura, kita harus setiap hari mengingat Imam Husain. Minimal Anda mengucapkan Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa rahmatullahi wa barakatuh, naik di atas Anda langsung melihat ke langit, melihat bulan ngadep kiblat. Sangat dianjurkan sekali malam ini, karena hati kita ini yang nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama perantaranya sahibuz zaman, yang tidak mungkin absen melihat kita satu persatu. Dilihat Anda, ini yang nanti akan menjadi bekal kita di hari pertama kita masuk di dalam kuburan kita. Semua pertanyaan dan semua ziarah kita maka akan dibalas berkali-kali lipat oleh semua yang kita ziarahi. Ini janji para imam. Di saat kita sangat membutuhkan pertolongan nanti, pertanyaan-pertanyaan kubur, siksa kubur yang begitu syadid, begitu berat, ziarah-ziarah inilah berdatangan wali-wali dari a'immah ini membantu kita semua insyaallah. Itulah kenapa ya ikhwan akhwat penting untuk kita membaca ziarah Imam Husain, dan juga nanti akan kita sedikit bahas tentang doa yang berada di belakang Al-Fakir ini, doa al-faraj. Jadi kalau kita lihat Du'aul Faraj di dalam Mafatihul Jinan, di kitab-kitab doa kita ini, Du'aul Faraj itu seringkali ada 3 biasanya. Yang pertama yang baru sekarang kita baca, Allahumma rzuqna taufiq qatta'ah, itu juga faraj. Allahumma kun li waliyikal hujjati bin Hasan, itu juga merupakan doa faraj. Yang terakhir, Ilahi adumal bala, itu juga merupakan Du'aul Faraj. Tiga-tiganya sama-sama faraj, tapi fungsinya berbeda. Itulah tadi kalau kita baca di dalam saudara kita Ahlus Sunnah, dan masih juga kita baca Yasin 3 kali, adalah untuk keselamatan, untuk kebebasan, dan juga untuk tadfa'ul bala. Tiga-tiganya doa faraj turun malam ini, diriwayatkan untuk malam ini. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk jangan pernah lepas tasbih,
Jangan pernah lepas untuk istighfar di malam-malam ini, di malam nisfu Sya'ban namanya. Insyaallah kita semua ikhwan akhwat dicatat menjadi orang-orang yang menghidupkan malam ini. Kita besok tentunya masih harus bekerja juga. Kalau kita paksakan tidak tidur, wallahu a'lam, insyaallah Allah yang paling tahu. Cuman ini malam sangat dianjurkan sekali untuk kita merintih, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga bertepatan dengan Yaumul Milad Imam Mahdi Jalallahu Farajahu Syarif. Sedikit sebelum kita masuk di dalam biografi beliau, biografi bagaimana Imam Muhammad Al-Mahdi ini kemudian menjadi imam yang ke-12, menjadi imam paripurna dari semua ajaran agama Allah, bukan hanya Islam, tapi juga Nasrani, tapi juga Yahudi, semuanya tamam, kamil, itu ada di imam 12 ini. Bagaimana cara kita bisa dapatkan dalil tersebut? Dari mana Imam Mahdi ini menjadi salah satu sosok yang universal kemudian menyelamatkan semua agama? Kita akan bahas. Surat Qasas surat 28 ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdzarun. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka lah yang mewarisi bumi ini. A'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan akan kami teguhkan kedudukan kekuasaan mereka di muka bumi ini, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, Haman beserta tentara mereka yang selalu mereka khawatirkan itu. Nah, ikhwan akhwat, sedikit kita akan bahas kenapa porsi cerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam di Quran ini lebih banyak dibanding porsinya cerita-cerita dari nabi-nabi yang lain, dari nabi-nabi Allah yang lain. Ya Musa, terus ini kan ada Fir'aun, ada Haman dan lain sebagainya. Ini disebutkan banyak sekali tentang cerita-ceritanya Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, surat Nabi Musa, surat yang paling panjang itu di dalam Al-Quran. Tidak lain, itu kita bisa temukan bahwa Nabi Musa memiliki perjuangan yang sama seperti perjuangan Muhammad SAW. Kemarin kalau kita lihat salah satu cuplikan ceramah dari Ayatullah Sayyid Hussein Maki, beliau menceritakan sedikit tentang bagaimana keagungan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ikhwan akhwat, kalau kita ibaratkan Fir'aun, Haman, Qarun ini sama seperti kalau sekarang ini Amerika, Cina, Rusia jadi satu melawan satu manusia saat ini. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam ini diberikan kemampuan, kesabaran, keteguhan, ketabahan yang luar biasa untuk bisa menghadapi 3 kemampuan besar ini. Persis porsinya itu Nabi Musa alaihissalam melawan 3 Fir'aun, Haman, Qarun ini sama seperti kalau kita sekarang ini adalah mereka-mereka yang berada di dalam bahkan negara levelnya mengejar satu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan kemudian kita lihat bagaimana Fir'aun, Haman, Qarun ini pun juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam zamannya itu bertemu dengan Fir'aun. Artinya apa? Fir'aun ini bukan sosok manusia saja, tapi Fir'aun, Haman, dan Qarun adalah identity, adalah identitas jabatan. Banyak kalau kita baca sejarah sedikit, ada 4.000-5.000 tahun itu bagaimana peradaban Mesir, Mesopotamia kuno yang memang dipimpin oleh Faraoh atau Fir'aun. Fir'aunnya ini adalah jabatan, begitu juga Haman dan Qarun. Persis seperti yang dihadapi oleh
Rasulullah SAW yang juga menghadapi Fir'aun, Haman dan Qarun di zaman ini. Sampai sekarang masih ada. Bagaimana kita melihat kemampuan eksekutif yang zalim, yudikatif, legislatif. Bagaimana tiga besar ini yang kalau tidak diakomodir oleh pemimpin yang maksum, maka tiga-tiganya akan berada di jalur yang zalim. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam di dalam nubuat Nabi akhir zaman, seluruh umatnya kemudian diceritakan di detik-detik akhir ketika Nabi Musa mau wafat, disebutkan bahwa bukan aku Nabi yang akhir zaman ini. Ada Nabi yang sama sepertiku dalam 5 hal. Nah, ini kalau kita sebutkan ada di Injil, di Yohanes. Di Injil Ulangan itu disebutkan Nabi Musa ini di Perjanjian Lama disebutkan 5 hal yang mirip, yang nanti Nabi akhir ini sama seperti aku. Apa saja itu? Yang pertama adalah dalam wasinya. Siapa wasinya Nabi Musa adalah Harun, dan disebutkan Imam Ali ketika disebutkan kepada umatnya Rasulullah, ya Ali, engkau ini seperti Harun Nabi Musa, illa annahu la nabiyya ba'd. Engkau di sisiku sama seperti Harun di sisi Musa. Yang kedua, dua-duanya membawa kitab. Nanti Nabi akhir zaman itu juga akan membawa kitab, Taurat dengan Al-Quran. Yang ketiga, di dalam keluarganya memiliki cawan suci atau sesosok perempuan yang suci, tahirah. Di Nabi Musa alaihissalam, ibunya dan juga Asiyah merupakan salah satu perwujudan Sayyidatun Nisa di zaman itu. Dan di Rasulullah kita mengetahui bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra minal awwalin al-akhirin. Jadi Sayyidatun Nisa dari awal sampai akhir sama. 4, memiliki musuh yang sama. Ini nubuat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kelima adalah perang, bahwa nanti dia akan sama, perang. Nah, kita mengetahui perangnya Nabi Musa dengan Fir'aun, juga perangnya Rasulullah di dalam Khandaq, Badar, Uhud, Hunain, Khaybar dan lain sebagainya. Dan musuhnya Rasulullah pun sama seperti musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dipepetkan oleh Injil Perjanjian Baru ketika Santo yang ke-12 dibunuh, diselewengkan makna Injil, dibuatlah Nabi akhir zaman ini bukan Muhammad tapi Isa. Isa sama, perang juga tidak ada ajaran Nabi Isa perang. Dibuat sebuah cerita perang, dibuat sebuah cerita mengenai musuh-musuhnya siapa. Di ayat yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, masih berkenaan dengan sebelum kelahiran dari Imam Mahdi. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arada yarithuha ibadiyas salihun. Bagaimana Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 disebutkan bahwa dan kita sudah tulis. Walaqad katabna, pakai katabna, sudah kita tulis di Zabur, bahkan dari Zabur, wa dzikr min ba'di dzikr, dan juga Taurat, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa nanti bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Itulah salah satu julukan dari Imam Muhammad Al-Mahdi adalah Al-Abdus Saleh. Bagaimana nanti akan kita bahas julukan Abdus Saleh ini diriwayatkan banyak oleh saudara-saudara kita juga di dalam literasi Ahlus Sunnah. Jadi kemunculan imam atau manusia yang saleh yang nanti akan diwariskan sudah ada dalilnya di Al-Quran, bahkan Zabur, bahkan Taurat, bahkan Injil, bahkan
Kejawen sekalipun ada Ratu Adil, Gatot Koco. Mereka siapa yang, agama mana yang tidak meriwayatkan adanya seseorang yang memegang panji keselamatan di akhir zaman nanti? Seluruh kepercayaan, bahkan hampir kalau kita melihat kitab Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, Mesiah, Yehwa, semua, Al-Masih, Imam Mahdi, itu meriwayatkan seseorang yang akan muncul, Abdus Saleh. Berkenaan kemudian hadis yang selanjutnya ini Al-Fakir bawakan dari Sunan Abi Dawud, dari saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini sering kita, mungkin setiap tahun kita membaca hadis ini, kita ingat hadis ini, tapi malam ini akan kita tekankan, akan kita pelajari lebih detail. Lau lam yabqa minad dunya illa yawman wahid, kalau dunia ini oleh Allah cuma tinggal satu hari saja, la tawallallahu dzalikal yawm hatta yab'atha rajulan salihan min ahli baiti. Ini disebutkan dari literasi Ahlus Sunnah, Sunan Abi Dawud. Kalau dunia ini, kata Rasulullah, cuma tinggal satu hari toh, satu hari saja, la tawallallahu dzalikal yawm, maka Allah perpanjang hari itu. Hatta yab'atha rajulan salihan, hingga sampai nanti akan diutus satu rajulan salihan min ahli bait, dari ahli bait, yamla'ul arda adlan wa qista kama qad muli'a dhulman wa jawra. Dia nanti, ahli baitku ini, dia nanti ini yamla'ul arda, mengisi seluruh muka bumi ini dengan keadilan dan qista, keadilan yang tidak pernah ditemukan dalam seluruh sejarah manusia sekalipun. Kama qad muli'ad dzulman wa jara, sama seperti yang tadinya dipenuhi oleh kedzaliman yang banyak, maka rajulan salihan min ahli baiti ini menyelesaikan seluruhnya dalam satu malam. Di Sunan Ibnu Majah, juga di literasi Ahlus Sunnah, disebutkan bahwa Al-Mahdi min itrati wa min wuldi Fatimah. Di dalam Musnad Ahmad, Al-Mahdi minna ahlul bait yaslahullah fil lailah. Jadi ini lebih kuat lagi. Al-Mahdi nanti ini adalah dari ahlul bait, dari wuldi Fatimah. Selesai semua masalah kedzaliman yang ada di dunia ini fil lailah, cuma dalam satu malam diselesaikan oleh satu manusia yang sempurna ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwan akhwat, 255 Hijriah, 15 Sya'ban atau 869 Masehi, kurang lebih hampir 1000 tahun yang lalu, kita melihat sosok kelahiran Muhammad ibn Hasan Al-Mahdi. Beliau lahir di Samarra, sebuah kota yang kalau kita baca di dalam ziarah Mafatih, di dalam adab berziarah ke Irak, Iran, Samarra itu tidak ditulis Samarra, tapi sirrun man ro'a, kebahagiaan bagi yang melihatnya, karena kotanya begitu indah. Irak ini luar biasa indah dan subur sekali. Kalau kita mungkin yang pernah berziarah ke Samarra, sangat jauh sekali keadaannya sekarang, tapi dulu Samarra itu sirrun man ro'a, yang lihat saja sudah senang karena begitu cantiknya, indahnya kota Samarra. Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi lahir di kota Samarra, di Sardan.
di sebuah basement. Jadi kalau di Arab, di Irak, di Iran, mereka itu memiliki basement. Di setiap rumahnya itu pasti ada sardab atau basement untuk masuk di musim dingin. Mereka bisa lebih hangat di bawah, dan kalau ada kejadian-kejadian alam itu lebih aman di bawah. Ayahnya Imam Hasan Al-Askari adalah penerus trek dari imam yang ke-11 dari Ahlul Bait, dan ibunya adalah Sayyidah Nargis. Ikhwan akhwat, Sayyidah Nargis ini kalau kita mungkin banyak baca riwayat sedikit adalah salah seorang budak dari Romawi. Ini perlu kita garis bawahi dan kita telisik lebih dalam mengenai sejarahnya beliau. Sayyidah Nargis ini tidak lain adalah putri Romawi, Princess of Rome, putri dari Kaisar Romawi yang kemudian ketika negaranya diliputi oleh bencana alam, diselamatkan putri ini ke Samarra, dan kemudian sampai di pelabuhan langsung dilihat oleh Imam Ali Al-Hadi, kakeknya dari Imam Muhammad Al-Mahdi, untuk bebaskan dia. Ini tidak layak untuk dijadikan. Jadikan dia menjadi keluargaku. Jadi sudah dijaga dari zaman kakek dari Imam Muhammad Al-Mahdi. Pernikahan antara Imam Hasan Askari dengan Sayyidah Nargis menghasilkan satu keturunan yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masalah etnis. Sosok Al-Mahdi nanti ini, kita pernah membahas sedikit di dalam kemunculan Imam Mahdi. Di dalam kajian kita, munculnya Imam Mahdi ini tidak 100% Arab, juga tidak seperti orang etnis-etnis lain. Kita melihat beliau ini mukanya etnisnya mewakili seluruh etnis yang ada di muka bumi ini. Terjawab oleh semua mereka yang asobiah. Inilah permasalahan kesukuan yang tidak pernah berakhir, yang selama seumur hidup Rasulullah ingin menjadikan asobiah, masalah kabilah yang akhirnya bertikai dan sebagainya ini selesai diwujudkan oleh satu sosok yang kalau kita lihat sosok yang paling universal dan juga merupakan keturunan terdekat dari Isa alaihissalam. Bagaimana tidak, karena putri Romawi ini adalah darah langsung dari Syamun atau Petrus, atau walinya 12 santo yang menjaga Injil. Artinya apa? Pernikahan kedua antara Imam Hasan dan Sayyidah Nargis mewujudkan sebuah benih universal yang tidak ada satupun manusia bisa bertanya kepada beliau, engkau madhabnya, agamanya, rasnya apa, etnisnya apa, tidak ada. Di Imam Mahdi, ana akrab min Adam, aku yang paling dekat dengan Isa, aku yang paling dekat dengan Muhammad yang saat ini hadir untuk menolong kalian semua. Hari itulah yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Sebuah khutbah yang nanti akan disampaikan dalam riwayat 9 Muharram hari Jumat. Sosok Muhammad Al-Mahdi ini akan berpidato lantang mengenai seluruh mereka yang mengaku paling dekat dengan Nabi. Gak ada. Yang paling dekat dengan Isa Al-Masih tidak ada lagi. Seluruh keturunan-keturunan Anbiya wal Mursalin, A'immah yang paling dekat di antara semua sosok yang paling universal adalah satu, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, yang diselamatkan untuk menolong semua dari kita. Beliau mencapai keimamahan itu di umur 5 tahun. Jadi jangan kita bayangkan umur 5 tahun itu baru bisa masuk TK, baru bisa ngomong. Tidak, imam beda porsinya. Ana basyarun mithlukum, imam sama seperti kita manusia, tapi porsi kapasitasnya berbeda. Di umur 5 tahun syahid ayahnya Imam Hasan Askari, maka dalam umur 5 tahun beliau
kemudian diangkat oleh Allah, diselamatkan, dibutakan semua Abbasiyah saat itu, dan diangkat beliau ke Ghaib Sughra. Dimunculkan kemudian Nawabul Imam, Nawabu Arba'ah, atau pengganti wali dari Imam Mahdi alaihissalam, 4 wali. Kita ketahui bersama, yang pertama adalah Utsman bin Said Amri, yang julukannya Utsman Al-Samman atau Utsman pedagang minyak. Jadi walinya Imam Mahdi ini menyamar menjadi pedagang minyak karena begitu luar biasa syadid tekanan dari Abbasiyah, sehingga beliau Utsman ini dijadikan wali dan dia masih melakukan pekerjaannya sebagai pedagang minyak. Dari minyak itu, dari drum ke drum, dari jerigen ke jerigen, ada surat-surat penting yang kemudian dimasukkan dan kemudian berkomunikasi untuk bisa dijalankan seluruhnya. Baitul Mal, mulai dari humusnya berjalan, mulai jadi kewajiban-kewajiban seluruh umat Islam saat itu disamarkan lewat minyak, lewat drumnya Utsman Al-Samman tadi. Seluruh berkaitan dengan politik, semua surat menyurat dengan Imam Mahdi sekalipun itu tidak diketahui oleh Bani Abbasiyah, sampai pada akhirnya kemudian beliau syahid, wafat, digantikan oleh anaknya Muhammad bin Utsman bin Said Al-Amri, anak dari Utsman yang pertama. Bagaimana anak dari Utsman ini dia menjadi Nawabul Imam yang paling lama? Dalam riwayat pertama 4 Nawab ini kurang lebih 10 tahun. Tapi riwayat kedua yang paling lebih bisa kita dapatkan mutawatir hadisnya, 72 tahun Ghaib Sughra itu berlangsung bersama 4 Nawabul Imam. Dan Muhammad bin Utsman ini dari tahun 265 meninggalnya ayahnya Utsman sampai 305 Hijriah, 40 tahun. Juga mengikuti jejak ayahnya dan kemudian berpolitik, seluruhnya diwakilkan oleh satu Muhammad. Banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa di dalam sejarah pun banyak yang kemudian bertanya, siapa Muhammad dan Utsman ini? 2 orang yang ternyata ayah dan anak ini tidak lain, keduanya disebutkan oleh kalam sucinya Imam Hasan Askari waktu beliau masih hidup. Nanti kalau kalian mendapatkan satu masa yang sulit, percayalah kepada 2 ini, karena dari kalamku saja kalian harus melihat 2 orang ini yang paling bisa trustability-nya yang paling tinggi, yang paling bisa dipercaya di antara semua umat saat itu, sahabat saat itu. Utsman dan anaknya Muhammad adalah orang yang kemudian sudah dicanangkan oleh Imam Hasan Askari. Langsung apapun yang disampaikannya adalah berasal dari saya, apapun yang dikatakannya semuanya dari saya. Tidak boleh ada yang meragukan satupun dari ucapan Utsman dengan Muhammad. Begitu terpercayanya Nawabul Imam. Beliau juga surat menyurat sampai akhirnya kemudian syahid, dan sebelum kesyahidannya sudah diwariskan kepada Husain bin Ruh An-Nubakhti atau Nawabul Imam yang ketiga. Diutus langsung oleh Imam Mahdi lewat perantara suratnya Muhammad bin Utsman ini kepada Imam Mahdi. Jadi ada metode surat menyurat. Kurang lebih berlangsung 21 tahun Husain bin Ruh, dan kemudian syahid. Begitu juga digantikan oleh Ali bin Muhammad Samuri, yang terakhir hanya berlangsung 3 tahun dan kemudian syahid. Diturunkan oleh Allah Imam Mahdi kembali, dan tidak lama dari turunnya tersebut Allah ghaibkan menjadi ghaib kubra yang kita tidak tahu kecuali Allah kapan kemunculan beliau. Oleh karena ya ikhwan akhwat, kalau kita melihat sosok dari Imam Muhammad Al-Mahdi ini, tidak boleh kita kemudian melihat ada banyak sekali perantara-perantara hadis yang sangat, bahasanya sekarang ini cocok logi, dicocok-cocokkan sebelah sana sebelah sini, sehingga diucapkan bahwa Imam Mahdi ini belum lahir lah, atau Imam Mahdi ini
Nanti kalau munculnya Dajjal baru ada imam. Nah, ini sebuah idiom atau sebuah ucapan-ucapan yang salah, karena tidak ada satupun rahim yang lebih mulia daripada Sayyidah Nargis dan ayah yang paling mulia saat ini kecuali dari Imam Hasan Askari sendiri. Jadi wajib keturunan imam ini harus maksum, harus memegang track record, rel kepemimpinan a'immah ini harus disematkan kepada satu sosok ini. Jadi tidak boleh kita berkeyakinan bahwa Imam Mahdi ini belum lahir dan lain sebagainya karena tidak ada satupun sosok yang mampu melahirkan seseorang yang sempurna di zaman ini. Itulah kenapa hadis-hadis itu tertepis oleh hadisnya Imam Ja'far Shadiq, hadisnya bahkan dari Sunan Abi Dawud, bahkan literasi Ahlus Sunnah sekalipun, kalau Allah la tawwalallah dzadikal yaum, kalau hari ini cuma tinggal sisa satu hari saja, tidak ada di dalamnya hujjah, tidak ada di dalamnya wali, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga sampai selesai. Itu masalahnya hanya karena rajulan salih. Itulah kenapa ikhwan akhwat penting untuk kita juga membaca salah satu doa zamanul ghibah. Kita masih bingung siapa imam kita ini, siapa imam zaman. Dan kalau kita membaca hadis-hadis banyak, man mata ala hubbi Muhammad mata maghfurah, barang siapa yang mati mencintai keluarga Muhammad, mendapatkan pemimpin keluarga Muhammad, matinya pasti diampuni. Dan barang siapa yang mati la ya'rifu imam zamani mata maitatan jahiliyah, jahil, ketika dia tidak tahu siapa imamnya. Dan ini korelasinya dengan apa? Dengan doa zamanul ghibah yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Salah satu doa yang juga dianjurkan untuk dibaca ketika zamanul ghibahnya awal sughra dan ghaibah kubra ini. Di dalam doa itu singkat sebenarnya, doa awalnya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arifni nafsak fa in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Doa yang mengajarkan kita tauhidullah di dalam maknanya dan perkenalannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, arifni nafsak, kenalkanlah bagaimana engkau ini, Tuhan ini seperti. Fa in lam tu'arifni nafsak, kalau aku tidak mengenalmu ya Allah, lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak fa in lam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak fa in lam tu'arifni hujjatak dhalaltu andi. 3. Kalau kita harus mengenal Allah, kita harus kenal Rasulnya, kemudian harus kenal hujjahnya. Gak bisa Allah Muhammad, kita Muhammad, oh tidak bisa. Harus melalui perantara hujjahnya. Karena kalau kita tidak melalui hujjahnya, dhalaltu andini, sesat kita ini. Belum kenal kita siapa imam zaman kita ini, mata jahiliyah, dan kita akhirnya berebut mencari siapa imam besar kita, imam yang harus kita ikuti, padahal sudah hadir. Kalau kata Ayatullah Taqi Bahjat, ikhwan akhwat, semua kita ini yang gaib, Imam Mahdi hadir. Yang gaib ini kita, karena kita masih ditutupi dengan hijab dosa yang begitu banyak. Begitulah yang kemudian disampaikan oleh Ayatullah Taqi Bahjat mengenai bagaimana hujjah ini sudah ada. Dan memang kalau kita buktikan, mau tahu buktinya lebih lanjut, kalau kita lihat revolusi Islam Iran, ikhwan akhwat, tidak ada satupun di dalam sejarah manusia satu revolusi negara yang bukan karena perut. Seluruhnya karena perut. Iran bukan karena perut. Saat itu pemimpinnya berjaya sekali dengan semua hartanya, semuanya dibagikan, rakyatnya boleh jadi dibilang merdeka dalam kemiskinan. Tapi kenapa di revolusi saat itu di tahun 1979 mencengangkan dunia? Bagaimana mereka itu yang mereka teriakkan bukan hanya labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, tapi al-ajal ya Maulai. Mereka menantikan sosok yang nanti. Bagaimana mereka itu yang mereka teriakkan bukan hanya labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, tapi al-ajal ya Maulai. Mereka menantikan sosok yang nanti. 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 Mereka menantikan sos
bisa memimpin mereka. Revolusi yang kalau kita lihat, yang setelahnya bahkan mereka rela hidup di boykot sampai sekarang. Itulah kenapa revolusi Imam Khomeini ini, revolusi Islam Iran, dimusuhi tidak hanya setelahnya oleh Perang Teluk, tidak. Kalau kita lihat sejarahnya Perang Teluk itu, Saddam Hussein bersama 34 negara melawan satu negara Iran. Dan fatwanya satu revolusi Imam Khomeini adalah difa'ul imam, bukan fatwa syahid, jihad, tidak. Tapi kita membela imam kita yang ada di Mashhad saat itu, yang ada di Karbala, yang ada di wilayah-wilayah sana. Kita jangan pernah mementingkan diri kita sendiri, tapi murni hanyalah untuk difa'ul imam. Karena ketika kita difa'ul imam, maka imam akan menjaga kita semuanya. Dan terbukti sampai sekarang Mashhad satu saja, Imam Ridho, sampai sekarang kalau kita bisa masuk ke dalam pejabat di Iran, tidak ada satupun pemasukan luar negeri dari Iran ataupun dalam negeri yang bisa membayar utang mereka kepada Imam Ridho alaihissalam. Iran masih berhutang kepada satu orang, kepada satu imam, Ali bin Musa Ar-Ridho. Setiap Jumat kalau kita lihat itu 2 triliun rupiah, tidak kurang. Menghidupi dengan hauzahnya, menghidupi dengan rumah sakitnya, dengan perkebunan, dengan seluruhnya dihidupkan oleh hanya karena satu imam. Hidup ahya inda rabbihim yurzaqun, karena memang syuhada. Kalau kita lihat sedikit bagaimana yang ada di Ampel saja sedikit ini, percikan sedikit, berapa banyak pedagang, ribuan orang hidup karena ada di wilayah itu. Dan Mashhad bisa menghidupi negara, bahkan negara-negara disupport hanya karena satu imam. Dan inilah kepemimpinan Imam Mahdi akan step lebih jauh, akan lebih sempurna. Kalau kita melihat bagaimana revolusi Perancis, perbedaan revolusi Iran dengan revolusi negara lain jauh sekali. Kalau salah satu khutbahnya Ustadz Hussein Al-Habsyi dulu di khutbah Jumat di Teheran disampaikan, revolusi Perancis dengan revolusi Iran ini tidak lain seperti telur dengan matahari. Jauh sekali perbedaannya, karena telur hanya untuk menghidupi sedikit orang. Matahari menyinari tak akan pernah padam. Bagaimana sosok dari Imam Khomeini yang akhirnya berpegang teguh kepada salah satu doa, yang doa ini akan kita sedikit menjadi penutup kita, yang akan sedikit kita takwil, akan kita sedikit kita lihat lebih detail apa maknanya kita membaca ini setiap hari, setiap selesai acara dan lain sebagainya. Yaitu tidak lain adalah doa yang di belakang Al-Fakir ini, Du'aul Faraj. Allahumma kun. Ini diawali oleh Allahumma kun. Kita berharap, ya Allah, dengan kunmu. Apa maksudnya kun, ya Allah? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kun, ya Allah, ini adalah salah satu yang paling kita harapkan, karena kun, ya Allah, akan selesai saat itu juga. Innama yuridullah. Jadi kalau kita baca sedikit antara kun ini di dalam ayatnya Allah dengan yuridnya Allah, keinginannya Allah, itu seringkali sama. Sehingga aradnya Allah, aradanya Allah, keinginannya Allah, ayyakula lahu kun fayakun, maka akan jadi, pasti jadi. Kita minta, ya Allah, kun, berikanlah itu liwaliyikal hujjat ibnul Hasan, untuk kita berwilayah kepada Ibnul Hasan. Untuk kita, ya Allah, berikanlah kunmu itu sampai kita mati nanti ini, sampai kita wafat nanti ini, kita tidak akan pernah lepas dari wali. Liwaliyikal hujjat ibnul Hasan. Siapa Hujjat ibnul Hasan? Salawatuka alaihi wa ala abaih. Ya kawan akhwat, ini salah satu doa yang kalau kita doa, Sayyidah Fatimah mendengarnya langsung karena kita bersolawat kepada abaih. Saat itu juga Sayyidah Fatimah melihat kita dan mensyafaati apa yang diinginkan. Salawatuka alaihi wa ala abaih. Kapan? Fi hadhihi sa'ah. Kapan kita bersolawat? Fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Tidak hanya untuk saat ini saja, tapi seluruh saat-saat yang saat kita butuhkan, kita bersolawat tidak
berhenti. Untuk apa kita kemudian bersalawat terus? Fi hadis fi kulli sa'a waliyan wa hafidh, agar bisa menjadi pelindung kami. Wa hafidh, penunjuk, dalil wa hafidh. Dalil ini penunjuk dan penjaga. Wa qaidan wa nasira, karena memang sifatnya seorang pemimpin, qaid wa nasira, sebagai pemimpin kita minta untuk dibantu. Tidak ada satu pun dari kita ini yang tidak lepas dari masalah dan kita minta bantuan. Seringkali ketika kita minta bantuan, kita lupa kepada imam zaman kita ini. Panggil ya sahib zaman, panggil. Kita memerlukan bantuan itu dari imam yang memang qaidan wa nasira. Wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawwan, agar kita kemudian menjadi dijaga ainan akan semua perbuatan kita, diperhatikan betul oleh pemimpin kita. Hatta tuskinahu ardaka tawwan, sampai tuskinahu ardaka ta'a, sampai duniamu nanti ini ya Allah diwariskan kepada satu orang. Ini korelasi dari yang tadi kita baca, bagaimana dunia ini akan diwariskan kepada abdus saleh, rajulan salihan. Inilah yang kita baca setiap hari. Hatta tuskinahu ardaka ta'a, sampai bumi ini ya Allah Engkau berikan kepada dia. Wa tumatti'ahu fiha, di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang jangka panjang. Insyaallah hadirin ikhwan akhwat sekalian, ketika kita sudah mulai mengenal, mengetahui lebih dalam siapa sosok Hujjat bin Al-Hasan Al-Mahdi ini, kita tutup dengan pembacaan doa faraj dengan berdiri bersama, kita menghadap kiblat. Muhammad. Niatkan tulus khusus untuk sahibul asri waz zaman. Kita minta ya Allah agar malam ini Allah berikan kunnya kepada kita semuanya ya Rabb, bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad.